Arahkanlah hamba-Mu dalam mengampu mata kuliah ini. Berikanlah hikmat petunjuk daripada Tuhan, supaya apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kami percaya kalau Tuhan yang berkenan untuk campur tangan di dalamnya. Maka apa yang disampaikan ini kiranya boleh menjadi benih yang baik untuk pertumbuhan iman, juga untuk pertumbuhan pemahaman seluruh mahasiswa ini, khususnya tentang perjanjian lama. Kiranya Tuhan mengawali, Tuhan juga yang memimpin dari awal hingga akhir pertemuan ini. Hamba membukanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, baiklah, saya coba akan absen dulu. Baru saya terima absen eh, yang dikirimkan oleh sekretariat, saudara-saudara. Cuman belum bisa saya tayangkan karena ini dalam bentuk PDF, jadi agak sulit bagi saya untuk mencoba membukanya dan mengisinya ya dalam Zoom ini. Jadi saya panggil saja dulu namanya. Mudah-mudahan saudara-saudara semua sudah hadir dalam pertemuan ini, baik yang onsite maupun yang online ya. Abdiel Lian Saputro. Abdiel Lian Saputro belum ada ya. Adnan Robinson. Pak, Bang Abdielnya sakit nih. Oh sakit. Sakit apa ya? Eh, oh iya, kakinya Pak ada pen. Soalnya kaki dipasang pen. Oh begitu ya ya, baik baik. Pak. Semoga cepat sembuh ya, baik. Yes. Adnan Robinson. Adnan Robinson tidak ada ya. Aquila Kerisain, iya, baik. Oh, tadi yang sakit itu siapa? Adnan ya? Abdiel Pak. Abdiel. Oh, Abdiel yang sakit Yes. ya. Baik, 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 baik. Abdiel sakit, iya, baik, baik. Abdiel sakit ya. Adnan Robinson belum ada ya. Belum Pak. Belum ada. Aquila sudah ada ya. Aquila Sudah Pak ini. ada ya. Aquila ya, baik. Arga Yedija Menora, iya. Ariel Obajan belum ya. Ari Rifani Sidabalok. Hadir Pak. Oh iya, iya Ari ya ada ya. Arta Diana ada ya, Arta Diana. Iya. Carlitos Yukin, iya, baik. Daniel Andika belum ada ya. Daniel Ebenhazer, iya, baik. Daud Sinamohina, iya, baik. David Nanda, iya, baik. Efraim Parsaoran, Efraim ya, baik. Albert Alven Giring, iya.
Elizabeth. Iya. Erkanus Payage. Iya. Femi Yestiana Paa. Iya. Fiona Christabel. Iya. Baik. Gabriel Octaviani. Oh ya, Hadir. Gebi. Gebi ya, baik, baik. Gary Christian Hadirat. Iya, baik. Grevance Gilbert. Eh, kalau dia Ada? kelas malam, Pak. Kalau pelajaran perjanjian lama. Oh, oh begitu ya, ya, baik, 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 baik. Ya, baik, Pak. Hendra Lado. Hendra Lado, iya, baik. Immanuel Daniel. Hadir, Pak. Oh iya, di online ya, baik. Indra Urbanus Tahuta. Iya, baik. Irna Tri Tuesday Siregar. Iya, baik. Jerniwati Waruwu. Iya. Johan Gunadi. Iya, baik. Oh, ini Johan yang memandu ya di depan ya, baik. Yosua Timothy. Iya, baik. Joyson Cristiano. Iya. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, baik. Kesia Rebecca. Iya. Lemuel Hevanson. Iya, baik. Lucie Dian. Lucie, iya, baik. Maria Pugutu. Iya, baik. Ya. Matthew Asier. Iya, baik. Meike Joyce Priscilla. Iya, baik. Selanjutnya Mikael Chandra. Iya, iya. Nathanael Budi Dharma. Iya, baik. Oksana Kesia Rangan. Oksana belum ada ya. Biasanya online, Pak. Oh, biasanya online ya, baik. Tapi belum ya, belum ada. Iya. Perlindungan Simatupang. Perlindungan Simatupang belum ya. Ke 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 apa? Ambil HP, ambil asrama, Pak. Ambil HP tadi gitu. Oh, ambil HP. Cuma ini Eh, tasnya ada sih, Pak, orangnya di sini tadi. ada ya, baik, Iya, Pak. baik, baik. Terima kasih. Reval Sebastian. Iya, baik. Revi Ernest Latumahina. Online biasanya, Pak. Ada yang... Oh, online ya, Revi. Ya, belum ada ya. Baik. Oh, Oksana Rangan sudah ada ya, Oksana ya. Iya, Pak. Bisa, eh, iya, baik.
Bisa dibuka kameranya enggak, Oksana? Bisa dibuka kameranya, Oksan? Oh iya, baik, baik. Ada di mana ini, Oksana? Di Manado, Oh, di Manado. Ya, ya, baik. Di kota Manadonya atau di mana? di Sulawesi, Minahasa, Oh, Sulawesi di Utara. Minahasa. Iya. Tapi di kota apa namanya? Langoan. Langoan ya. Baik, baik. Oksana ya. Kemudian Revi. Revi Latumahina. Revi tidak ada ya. Tinggal di asrama atau bukan? Revi. Di luar asrama, Pak. Oh, di luar asrama. Iya, baik. Eh, Rizky Yosef Nainggolan. Rizky ada ya, baik. Iya. Rizky Reza Aditya. Rizky Reza Aditya, baik. Kemudian Roy Nixon. Iya. Ruben Indra Narsius Siburian. Iya, baik. Sharon Blesinta Putri. Iya. Stevia Setvanya. Iya, baik. Steli Lisiana Patricia. Iya, baik. Vensa Gara. Iya, Vensa Gara ya. Victor William. Iya, baik. Yafet Sigalinggi. Iya, baik. Yeremia Bagus Kurniawan. Iya, baik. Iya, saudara-saudara, apakah ada yang belum disebut namanya? Jadi tadi yang masih kosong ya, Adnan Robinson. Adnan Robinson itu belum ada kabar ya. Kemudian Pak, belum ada, Pak. Ariel Obaja Oh, ada, Pak. Nabatan Ini belum. Ariel. Oh, Ariel ada ya. Baik. Selanjutnya Daniel Saputra belum ya. Belum ada ya. Belum ada, Pak, kalau Daniel. Iya, Daniel. Kemudian ya, Revi Ernest Latumahina belum Hadir ada Pak. juga ya. Oh, ada. Revi ini ya di online bisa dibuka kameranya, Revi. Iya bener Pak, saya pindah ke laptop dulu Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Revi Iya. ada ya. Baik, saya kira sudah semua ya, saudara-saudara. Eh, baik, saudara-saudara ya, kemarin ada satu pertanyaan yang saya merasa perlu untuk mereviewnya kembali dan sekaligus mungkin saya juga harus mengoreksi eh, jawaban saya kemarin. Ini terkait dengan kalau tidak salah pertanyaan dari Irna ya. Irna, ada Irna tadi sudah disebut namanya ya Irna. Ada, Kan Pak. kalau tidak salah kemarin Irna itu menanyakan tentang itu ya dari Samuel 1 Samuel pasal 28 ya, tentang roh Samuel itu ya Irna ya. Ya, benar katanya, Pak. Oh iya iya. Eh, betul ya Irna ya.
Betul, Pak. Betul ya. Nah, jadi kemarin itu apa ya, jawaban saya jawaban yang standar sebenarnya, dalam pengertian bahwa memang sebenarnya seseorang yang sudah meninggal dunia itu ya, nah di dalam perjanjian lama itu memang masih belum, artinya ada gambaran yang lebih jelas seperti halnya dalam perjanjian baru. Tapi di dalam perjanjian lama itu, orang yang sudah meninggal itu ada dalam satu dunia yang disebut dengan dunia orang mati. Tapi pada prinsipnya bahwa eh, kalau orang sudah meninggal dunia itu memang ya sudah ada di dalam tangan kekuasaan Tuhan, ya, sehingga arwah itu sebenarnya tidak bisa dipanggil begitu. Dan itu sebabnya kenapa ya bertanya kepada arwah itu dilarang keras, seperti yang dapat dilihat juga di dalam Imamat pasal yang ke-18 ya, saudara-saudara. Jadi orang harus bertanya bukan kepada orang yang mati, tapi kepada Tuhan yang hidup, ya. Jadi ini merupakan satu ajaran ya yang sudah standar ya di dalam perjanjian lama. Dan kemarin saya juga sempat menyinggung bahwa di dalam perjanjian baru ya kita melihat dalam kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya, setelah keduanya itu meninggal ya, keduanya berada di tempat yang berbeda ya. Kalau Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, sedangkan si orang kaya itu ada di dalam satu tempat yang ya sangat panas ya, sangat menyengsarakan, sehingga dia kemudian meminta izin ya eh, dari Tuhan untuk dia bisa turun dulu ke dunia ini ya, untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya supaya jangan mengalami nasib seperti dia. Diizinkan tidak oleh Tuhan, saudara-saudara? Kan tidak ya. Dia tidak dapat izin dari Tuhan karena memang ya kalau orang sudah ada ya di dalam eh, kehidupan sesudah kematian itu ya, jadi sudah ada di dalam tangan kekuasaan Tuhan, sehingga jiwanya atau rohnya atau arwahnya itu tidak bisa kembali lagi ke bumi ya. Jadi kita tidak percaya kalau ada kecelakaan bahwa kemudian katanya orang suka apa, melihat ada roh orang yang meninggal pada saat kecelakaan itu seolah-olah bisa gentayangan ya. Nah, itu yang eh, sering artinya diungkapkan bahwa eh, yang gentayangan itu bukan bukan roh orang itu, tapi itu ya kita selama ini menganggapnya sebagai roh ya, iblis yang menyamar seperti roh orang itu ya, begitu. Jadi itu yang saya katakan sebagai jawaban yang sudah standar ya. Dan kemarin saya memberikan jawaban seperti itu kepada saudara-saudara ya, lewat pertanyaan daripada Irna. Tapi saudara-saudara, eh, setelah saya juga mendalami lagi ya 1 Samuel pasal yang ke-28, dan saya juga mencoba untuk meneliti beberapa konsep atau pandangan-pandangan yang lain, maka saya harus mengoreksi juga pandangan saya yang kemarin sudah sempat saya sampaikan. Jadi sebenarnya memang di sini kita harus kembali kepada teks di dalam Alkitab ini, dan saya sebenarnya dalam hal ini sependapat ya dengan apa yang kemarin itu mau dikatakan oleh Irna, bahwa di dalam pasal yang ke-28 ini betul-betul sepertinya itu adalah roh Samuel ya. Nah, jadi ini bagaimana?
Nah, jadi di sini saudara-saudara, eh, kita harus melihat bahwa ketika Saul meminta petunjuk kepada dukun di Endor tadi, ya ini memang latar belakangnya cukup panjang ya. Intinya kita melihat di sini bahwa Saul itu sudah apa ya, eh, diprediksi sebelumnya, sudah dinyatakan bahwa dia tidak akan lagi menjadi raja karena kekuasaannya sudah dialihkan kepada Daud. Dan Saul ini dia sudah undur jauh dari Tuhan. Sebelumnya kan dia itu sempat ya ketika lagi baik, ya ketika lagi eh, apa dia hidup dalam iman, ketaatan kepada Tuhan, dia itu melenyapkan ya para petenung atau orang-orang yang menjadi peramal begitu ya, dilenyapkan. Tapi setelah ya dia itu undur dari Tuhan, Tuhan juga jauh daripada Saul. Dia kemudian akhirnya ya karena kepepet ya dia tidak bisa lagi mendapatkan petunjuk dari siapapun ya, termasuk dari imam, termasuk juga dengan penggunaan urim tumim ya. Kemudian akhirnya dia kembali ya mendatangi seorang dukun peramal, seorang yang biasa bertanya kepada arwah, yaitu dukun di Endor tadi. Ya ini satu kontradiksi sebenarnya ya. Bagaimana tadinya peramal-peramal itu dilenyapkan, dimusnahkan, tapi sekarang Saul sendiri balik lagi ya kepada peramal itu. Jadi ibaratnya Saul ini menjilat ludahnya sendiri sebenarnya. Nah ini gambaran daripada seorang yang sudah hidup jauh ya murtad daripada Tuhan. Nah, ketika Saul itu dia meminta petunjuk daripada si eh, dukun di Endor itu, dukun itu mula-mula kan dia takut ya, karena dia berpikir barangkali ini dia eh, orang yang datang kepadanya itu adalah mata-mata ya, karena si dukun itu tahu bahwa sebenarnya ya eh, Saul itu sudah memerintahkan untuk melenyapkan para dukun ya, peramal ya. Sehingga dia tadinya ragu-ragu, tapi ya setelah Saul kemudian ya dengan juga menggunakan semacam kamuflase begitu ya. Dia tidak menyebutkan dirinya sebagai Raja Saul saat itu, sempat percaya juga si dukun itu. Namun kemudian, nah kita melihat ketika Saul ya eh, meminta petunjuk ya, kalau kita lihat ya di dalam ayat yang ke-13, si dukun di Endor itu seorang perempuan ya, dia menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi ya muncul dari dalam bumi ya. Jadi di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana si dukun itu dia menyaksikan satu peristiwa yang spektakuler ya. Dia mengakui sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Jadi ini tidak seperti biasanya ya, pada saat dia memanggil arwah, dia mengalami satu fenomena seperti ini. Nah, jadi sampai pada poin ini, saudara-saudara, saya eh, percaya bahwa penampakan daripada Roh Samuel itu sepertinya itu diizinkan oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengizinkan Roh Samuel itu untuk muncul pada saat itu. Nah, di sini saya kira penekanan utamanya adalah kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat.
di atas segala-galanya. Jadi ya kita tidak bisa membatasi kedaulatan Tuhan itu, ya. Jadi ketika misalnya ya kita sendiri sempat beranggapan bahwa itu adalah eh, bukan betul-betul roh Samuel, tapi imitasi daripada roh Samuel, ya. Itu adalah tipu daya daripada si iblis. Tapi di sini kita harus mengakui bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ya konsep-konsep pemikiran kita, sebaik apapun konsep pemikiran kita itu, ya. Jadi dalam konteks yang lain, saya juga harus mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi, ya, oleh apa yang namanya dogma, dogma gereja, ya. Kadang-kadang sepertinya dogma-dogma gereja itu mau mengikat Tuhan, ya, supaya Tuhan itu bisa sesuai dengan apa yang diyakini, ya, oleh katakanlah mungkin gereja, tapi ya Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh dogma. Karena itu saya eh, harus mengatakan bahwa dogma itu sifatnya relatif, ya. Dogma bukan firman Allah. Dan dogma itu setiap saat harus dikoreksi oleh kebenaran firman Allah. Standar kebenaran bukan dogma gereja, tapi Alkitab sebagai firman Allah. Jadi di dalam kaitan ini pun, maka saya harus mengoreksi apa yang kemarin saya katakan, bahwa sebenarnya di sini kita melihat juga ya satu contoh nyata bahwa sebenarnya Tuhan bisa saja ya mengizinkan roh Samuel yang dalam keadaan normal, barangkali roh orang yang mati itu tidak bisa ya dihadirkan kembali, tapi di sini kita melihat ya Tuhan di dalam kedaulatannya mengizinkan hal itu terjadi, ya. Jadi di sini sebenarnya mau ditunjukkan, nah ini yang poin yang ingin saya tegaskan di sini, ya, bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat penuh atas segala sesuatu, sehingga ya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 45, siapa yang bisa menyamai Tuhan, ya, dengan apakah Tuhan itu dapat disetarakan, disamakan? Jadi di sini di dalam kedaulatannya, di dalam kemahakuasaannya, Tuhan bisa juga artinya menggunakan ya seorang dukun, ya, untuk juga Tuhan menyatakan kehendaknya. Sama halnya seperti yang kemarin juga saya kaitkan dengan Bileam. Bileam itu sebenarnya dukun, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan, ya, eh, di satu sisi kita juga mungkin bertanya-tanya kok Tuhan bisa berkomunikasi ya dengan seorang dukun. Tapi ternyata kalau kita lihat ya di situ ya nyata kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Pada saat Bileam misalnya mau mengutuk bangsa Israel, tidak bisa, ya. Karena Tuhan yang berkuasa penuh atas si dukun itu. Sehingga ketika dia mau mengutuk, malah dia memberikan berkat, ya, mengucapkan berkat. Jadi disinilah kita melihat ya apa yang sebelumnya pernah saya katakan ya tentang konsep monoteisme di Israel, ya, bahwa sebenarnya perjanjian lama tidak menyangkal ya adanya roh-roh yang lain atau ya kuasa-kuasa termasuk kuasa kegelapan katakanlah atau ilah-ilah yang lain. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa jauh melampaui semua kuasa-kuasa yang ada di atas muka bumi ini maupun di langit. Nah, jadi saudara-saudara terkait dengan pertanyaan yang kemarin, jadi saya harus mengoreksi juga ya apa yang telah kemarin saya sampaikan bahwa ini betul-betul memang roh Samuel. Tapi Tuhan mengizinkan, ya.
Jadi Roh Samuel itu bisa tampil bukan karena si dukun itu, bukan, ya. Tapi itu karena Tuhan yang memungkinkan Roh Samuel itu tampil. Nah, ini sebenarnya dikuatkan pula ya ketika kita melihat bagaimana Yesus ya berada di gunung kemuliaan, kemudian murid-muridnya Petrus, Yakub, Yohanes melihat siapa pada saat itu? Melihat yaitu Musa dan Elia ya. Jadi di situ saya kira apa yang kita lihat dalam 1 Samuel 28 ini ya mungkin eh, bisa kita kaitkan dengan bagaimana ya Tuhan bisa menghadirkan Musa dan juga Elia yang sudah meninggal dunia ya begitu. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan dari apa yang kemarin saya sempat eh, sampaikan kepada Irna ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita ya. Eh, jadi begitu ya Irna, ya saya harus sedikit merevisi juga jawaban saya yang kemarin ya. Nah, apakah sudah jelas Irna atau mungkin ada yang masih mau disampaikan? Ya, demikian juga dari saudara-saudara, apakah cukup penjelasan itu tadi? Nah, kalau seandainya kata sudah cukup, mungkin kita bisa lanjutkan dengan agenda kita pada pagi hari ini. Kita masih akan mencoba mendengarkan presentasi dari beberapa saudara, ya. Kita akan coba setelah kemarin kita melihat tentang kitab Kejadian. Nah, saya tetap menganjurkan saudara untuk membaca beberapa buku referensi yang sudah saya berikan, yaitu dari Dennis Green, ya, pengenalan Perjanjian Lama, kemudian juga dari buku Lasor, dan juga ada dari buku dari David Baker, ya, buku dari David Baker itu eh, singkat, ya, praktis, sederhana. Nah, itu bisa untuk juga menjadi referensi tambahan ya. Saudara bisa nanti melihat untuk pendalaman lebih jauh ya. Nah, saudara-saudara, baik kita sekarang akan mencoba melanjutkan dengan meneliti kitab Keluaran ya. Jadi yang menjadi eh, pembicaranya di sini ada 3 orang ya. Meike, Nathanael, dan Elizabeth ya. Silakan boleh maju ke depan saja dan nanti silakan ya siapa yang akan lebih dahulu untuk berbicara silakan ya. Sudah ada ini ya PowerPoint-nya barangkali silakan. Shalom, shalom Pak. Iya, iya baik silakan. Saya, aduh sorry. Saya Adnan tadi terlambat. Minta maaf ya Pak. Kenapa terlambat Adnan? Tadi tali sepatu saya ini susah dimasukin jadi di bawah lama banget. Iya, 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 Adnan ya. iya. Eh, Adnan, baik, baik. Makasih Pak. Iya. Daniel Andika berarti Alpha ya? Tadi seharusnya si Alfa Pak, karena di online nggak ada dia. Bilang nggak ada Pak. Alfa Pak, Ya, Alfa. kenapa? Ya, Nggak ada online ya? Ada nggak ada? ya, baik. Eh, sudah siap. Ini pembicara kita.
Iya. Ya, saya lihat Meike, kemudian Nathanael dengan Elizabeth ya. Baik. Oke, berarti aku sejarah, etimologi sama sejarah. Oke. Oke, aman aman aman. Udah. Udah. Mulai. Sudah. Hah? Udah. Halo? Sudah. Iya, Oke. iya silakan. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami mau mempresentasikan, menjelaskan tentang kitab Keluaran. Oke, yang pertama adalah sejarah kitab Keluaran. Kitab ini disusun sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kitab ini mencatat tentang peristiwa-peristiwa dari kelahiran Musa hingga sampai penyelesaian dan pentabisan kemah suci di Sinai. Kronologi peristiwa keluaran Yakub ke Mesir sebagai akibat dari bencana kelaparan dari Palestina. Suatu hal menjadi perhatian penting adalah bahwa Allah mengubah sejarah bukan melalui pertempuran besar, dimulai dengan seorang bayi yang lahir, hidup dengan ajaib dipelihara oleh campur tangan Allah. Dialah Musa yang Tuhan pakai di kemudian hari menjadi pengubah sejarah. Etimologi dari kitab Keluaran. Nama Ibraninya adalah Elishemot, yang berarti inilah nama-nama. Kata Keluaran adalah terjemahan dari bahasa Yunani yang disebut Exodus dan artinya keluar atau keberangkatan. Keluaran merupakan kitab kedua dan Pentateuch atau Taurat Musa. Meskipun tidak seluruhnya menggambarkan isinya, namun nama ini tepat untuk kitab itu karena salah satu bagian terpenting adalah peristiwa keluaran dari Mesir. Garis besar kitab Keluaran. Kalau garis besarnya dari ayat 1 sampai 19 sampai terus ayat 20 sampai ayat ke-40 itu ayat 1 sampai 19 menyebutkan bahwa menceritakan bagaimana Tuhan Allah membuktikan dirinya kepada umat Israel dengan cara membebaskan umat Israel dari tangan Mesir. Lalu ayat 19 ke ayat 20 ke ayat 40 adalah bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Kitab Keluaran adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Musa dalam perjanjian lama yang menguraikan keberangkatan bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertama mungkin kitab Keluaran ini kan menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi sebelum kita masuk ke kitab Keluaran ada jadi di kejadian sebelumnya itu ceritanya adalah Yusuf. Cerita terakhir di Kejadian. Bagaimana Yusuf masuk ke Mesir, lalu dia jadi tangan Firaun dan seluruh keluarganya itu masuk ke Mesir dan beranak cucu di Mesir. Jadi Firaun baru yang menguasai Mesir saat itu terancam dengan bangsa Israel. Makanya dia memperbudak Israel karena dia merasa Israel yang berkembang, yang bertumbuh menjadi banyak ini itu menjadi ancaman buat mereka. Sejarah awal Israel Kitab ini menguraikan keberangkatan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sejarah awal Israel sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu perbudakan orang-orang tersebut di Mesir, keberangkatan mereka dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa, dan dedikasi mereka pada pelayanan Allah dalam kehidupan keagamaan mereka serta kehidupan politik mereka. Isi kitab Keluaran dibagi menjadi 3 bagian besar. Pembagian ini didasarkan pada makna rohani dan sejarahnya. Adapun pembagian yang dimaksud sebagai berikut: pertama, hubungan antara Tuhan dengan Musa; kedua, hubungan antara Musa dengan umat Tuhan; dan yang ketiga, hubungan antara Musa dengan Firaun.
Ada empat tema yang ditunjukkan dalam kitab Keluaran. Tema-tema tersebut antara lain kebebasan, hukum, perjanjian, dan kehadiran Allah. Adapun tujuan dari penulisan kitab Keluaran ini adalah agar pembaca dari generasi ke generasi dapat merenungkan tema-tema tersebut secara mendalam. Ungkapan Tuhan Allah yang membawa kami keluar dari tanah Mesir itu banyak kita temukan dalam kitab Keluaran. Bagi bangsa Israel, peristiwa penindasan yang terjadi di tanah Mesir itu sebagai peristiwa yang paling bersejarah bagi umat Israel. Karena peristiwa penindasan itu karena penyelamatan Allah dengan bangsa Israel di tanah Mesir itu menjadi sebuah dasar iman mereka, yang berarti peristiwa penindasan di tanah Mesir itu merupakan sebuah fakta. Salah satu yang paling bersejarah bagi umat Israel itu ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Kitab Keluaran ini merupakan kitab kedua terpenting dalam Pentateuk yang kitab ini mengisahkan tentang aksi penyelamatan Allah pada umat Israel. Kitab Keluaran juga ada gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib dengan tulah ke-10 yaitu darah anak domba yang menyelamatkan umat pilihannya. Dan yang terakhir, kitab Keluaran ini adalah catatan sejarah tentang bangsa Israel yang dikeluarkan Allah dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi berujung pada kedegilan hati umat Israel yang hatinya masih condong pada Mesir, yang berarti pada saat itu merupakan sebuah gambaran manusia yang hatinya masih condong pada dosa. Sekian presentasi kami. Ada pertanyaan? Saya tanya dulu ya, ini literaturnya apa yang dipakai ya? Membaca buku apa? Bukunya ada tapi saya tidak bawa, Pak. Namanya Kisah-kisah dalam Perjanjian Lama. Kenapa Anda menggunakan buku-buku referensi yang sudah ditunjukkan dalam daftar kepustakaan, seperti misalnya ya buku pengantar PL dari Dennis Green atau dari David Baker begitu? Ini diambil dari internet ya? Beberapa dari internet, Pak. Ya, saya sudah bilang ya, juga ini bagi saudara-saudara yang nanti akan maju, ya cantumkan referensi buku-buku yang dipakai ya begitu. Jadi kita jangan membuat satu karangan hanya menggunakan literatur-literatur yang sebenarnya itu kurang berbobot begitu ya. Jadi saya minta saudara gunakan literatur yang sudah ditunjukkan dalam daftar kepustakaan. Boleh gunakan yang lain, tapi apa yang disebutkan dalam daftar kepustakaan itu adalah literatur yang cukup mumpuni ya, karena itu ditulis oleh pakar-pakar ya. Jadi bukan oleh orang-orang yang biasa yang mungkin bisa saja membuat karangan-karangan yang kurang punya kedalaman isi dari bobot ilmiahnya begitu ya. Ya baiklah, ya jadi ini sebagai catatan juga ya buat semuanya ya begitu. Nah, mungkin sebelum nanti, atau silakan boleh langsung aja ya, saudara-saudara boleh memberikan tanggapan dulu kepada kelompok kitab Keluaran ini ya. Silakan, ada tanggapan dari saudara-saudara?
Sementara mungkin belum ada, saya ingin memberikan juga sedikit penjelasan ya, saudara-saudara. Nah, di dalam eh, apa yang juga tadi telah dikemukakan, termasuk kemarin juga ya, itu dalam setiap buku pengantar PL itu ada selalu garis besar ya. Nah, kira-kira kenapa harus ada garis besar? Penting nggak garis besar itu kira-kira menurut saudara? Ya, saya tanya dulu kepada kelompok ini ya. Silakan boleh dijawab ya oleh ketiga orang ini atau yang dapat mewakilinya. Ya kenapa kita perlu ya memiliki gambaran tentang garis besar kira-kira. Penting nggak tuh garis besar itu ya? Ada? Kalau masalah garis besar penting atau enggak, pasti penting, Pak. Karena dari garis besar itu kita bisa punya gambaran tentang isi kitab itu, Pak. Betul, ya betul. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau saudara membaca buku-buku pengantar PL, ya biasanya garis besar itu tidak seragam, ya bisa bervariasi. Nah, ini saudara-saudara bagaimana kalau begitu, ya? Kok di buku ini garis besarnya seperti ini, di buku ini seperti ini. Ya itu bisa dimaklumi ya karena tentu sudut pandang daripada si penulis buku itu mungkin bisa saja berbeda-beda ya. Jadi yang penting saudara-saudara ketika membuat garis besar itu kita di samping juga menggunakan buku ya sebagai pedoman, kita juga harus melihat kepada Alkitabnya. Ya, kita coba lihat ya. Kalau misalnya seperti ini ya di dalam buku David Baker itu, nah itu kitab Keluaran itu dibagi atas dua bagian besar ya. Keluaran 1 sampai 18 dan Keluaran 19 sampai 40. Nah, itu perlu saudara lihat ya. Ini betul enggak? Apakah ayatnya cocok enggak ya Keluaran 1 sampai 18? Nah, topiknya di sini Israel keluar dari Mesir ya. Nah, kemudian bagian yang kedua Keluaran 19 sampai 40 itu perjanjian di Sinai. Ya. Nah, jadi kita coba bandingkan ya. Bahkan di sini dalam buku David Baker itu ada penjelasan lebih rinci lagi. Jadi kalau topik utamanya, garis besar utamanya Israel keluar dari Mesir dari pasal 1 sampai 18. Nah, kemudian ada lagi penjelasan yang lebih detail. Jadi Keluaran 1 orang Israel di Mesir. Terus pasal 2 sampai 4 Musa menjadi pemimpin Israel. Terus pasal 5 sampai 14 pembebasan orang Israel dari Mesir, ya. Kemudian pasal 15 sampai 18 perjalanan di Gunung Sinai. Nah, ini saya kira mungkin bisa menjadi contoh ya, satu garis besar yang menurut saya cukup baik. Jadi kenapa kita perlu punya garis besar ini? Sebab kalau kita bisa membuat garis besar yang cukup baik ya dan itu sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam kitabnya, maka itu akan memudahkan kita untuk kita eh, melihat ya struktur daripada kitab tersebut ya sehingga kalau nanti kita mau menafsirkan sebuah ayat misalnya, nah kita bisa melihat ayat itu ada di bagian yang mana ya dalam garis besarnya itu ada di mana. Jadi itu pentingnya kita membuat garis besar bisa menjadi pedoman, menjadi arahan bagi kita. Jadi kalau tadi garis besarnya disebutkan nggak pasalnya?
kayaknya nggak disebut ya pasalnya ya. Ya, itu harus disebutkan pasalnya ya. Seperti ini contohnya dalam buku David Baker ini. Kemudian tadi Keluaran 19 sampai 40. Nah, itu eh, juga ada penjelasan lebih detailnya, yaitu misalnya di sini pasal 19 sampai 24 ya, itu tentang perjanjian Tuhan Allah dengan umatnya. Kemudian pasal 25 sampai 31 itu petunjuk untuk membuat kemah suci ya. Pasal 32 sampai 34 ya, itu tentang pembatalan dan pembaharuan perjanjian. Pasal 35 sampai 40 pembuatan kemah suci. Nah, seperti itu yang diharapkan ketika membuat garis besar. Kita tidak harus ya ketika merumuskan topiknya ya kita sama persis dengan yang ada di buku. Jadi kita juga memang perlu melihat Alkitabnya. Ini kira-kira cocok nggak ini? Ya, ketika David Baker mengatakan pasal 19 sampai 24 perjanjian Tuhan Allah dengan umatnya. Ya. Nah, ini cocok nggak dengan apa yang kita lihat di dalam Alkitab? Apakah mungkin pembagiannya nggak tepat ini, bukan sampai dengan pasal 24 misalnya ya begitu. Nah, itu harus dikritisi, ya dilihat ya. Kemudian judulnya, mungkin kita bisa saja merumuskan judul yang kayaknya lebih tepat, lebih cocok di sana. Nah, jadi itu pedoman dalam membuat garis besar ya. Jadi kita juga tidak asal mengambil alih garis besar dari buku, tapi kita harus lihat ya di dalam Alkitabnya ya kira-kira yang dibuat ini cocok nggak, pas nggak ya, pembagian ayatnya tepat tidak. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan juga ya, begitu. Nah, jadi ini sebagai tanggapan terhadap ini ya kelompok yang kedua tentang kitab Keluaran ya, begitu. Nah, eh, di dalam buku-buku pengantar itu ya, setelah tadi misalnya kita melihat tentang apa ya, kalau saya sekarang ambil contoh misalnya dari buku Dennis Green ya, pengantar PL. Nah, di situ disebutkan pertama tentang soal judul ya, soal judul. Tadi judul ada nggak disebutkan? Nggak ada ya kayaknya ya. Nah, ini kan kalau di dalam buku Dennis Green ada penjelasan. Jadi nama kitab ini diambil dari versi Septuaginta yang memberikan judul sesuai dengan tema pokok kitab ini, yaitu Keluaran, ya, dalam bahasa Yunani-nya yaitu Exodus. Nah, jadi kan dalam saudara membuat apa tugas ini itu penting juga ya. Misalnya, oh dalam buku ini dikemukakan tentang soal judul, kemudian tujuan, ya. Nah itu dalam buku Dennis Green misalnya ada itu tujuan, ya. Jadi kitab Keluaran ini merupakan sambungan antara riwayat-riwayat kitab Kejadian dengan kitab-kitab Pentateuch yang menerangkan hal hukum, ya. Di dalamnya terdapat sejarah perbudakan bangsa Israel di Mesir setelah kematian Yusuf, ya. Kemudian pelepasan mereka agar dapat menjadi umat milik Tuhan sendiri serta melayani dan memuliakan Dia. Semuanya itu merupakan pertanda dari satu pelepasan yang lebih besar yang akan dimungkinkan oleh kematian Tuhan Yesus, sehingga orang yang dulu bukan umat Allah sekarang boleh menjadi umatnya. Nah, perjanjian yang dimeteraikan Kristus dengan darahnya sendiri itu menjadikan gereja Kristen sebagaimana dahulu perjanjian yang dimeteraikan di Mesir dengan darah anak domba menjadikan sebuah bangsa yang baru. Nah, jadi saudara-saudara ketika kita membaca misalnya tujuan ya, kita tertarik juga ya, apa tujuan daripada kitab Keluaran ini. Lantas ketika kita membaca isinya, ini mungkin masih belum begitu jelas ini tujuannya.
Nah, kita bisa coba selidiki lagi buku pengantar PL yang lain, begitu ya. Jadi begitu proses kita membuat semacam pengantar daripada perjanjian lama ini ya, tentang misalnya kitab Keluaran ya. Kemudian kalau dalam buku Dennis Green misalnya ada peristiwa-peristiwa penting apa saja itu dikemukakan ya. Nah, kemudian eh, yang juga sebenarnya itu penting yaitu tentang soal ajaran. Kalau tadi makna teologis ada ya, makna teologis. Coba sekali lagi dikemukakan apa makna teologis daripada kitab Keluaran yang tadi dikemukakan itu ya, supaya jelas ya. Dalam sejarah bangsa Israel. Karena kitab Keluaran ini menceritakan tentang penyertaan Allah dalam keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sehingga peristiwa ini menjadi dasar iman bangsa Israel. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Israel yaitu ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Iya. Ya, nah itu bisa ya. Jadi apa? Itu sudah mencerminkan memang makna teologis ya. Jadi di dalam kitab Keluaran inilah diungkapkan peristiwa bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir ya. Itu merupakan mujizat yang terbesar di dalam perjanjian lama ya. Mereka bangsa yang sebenarnya tidak mempunyai kekuatan militer ya yang berarti. Mereka itu kan baru apa ya sebenarnya bangsa yang tadinya hanya bangsa budak ya, tapi mereka bisa lolos dari tangan kekuasaan Firaun sampai laut bisa terbelah menjadi dua. Nah, itu peristiwa yang paling sentral di dalam perjanjian lama menyangkut karya Tuhan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, jadi itu bisa ya dikemukakan misalnya ya. Nah, jadi tentang soal makna teologis itu juga bisa dalam pengertian apa ajaran yang mau disampaikan dalam kitab Keluaran ini. Nah, di dalam buku Dennis Green misalnya ada beberapa poin. Pertama tentang penyataan diri Allah ya. Nah, yang kedua tentang keselamatan. Yang ketiga tentang perjanjian. Yang keempat tentang hukum ya. Yang kelima tentang kemah suci ya, begitu. Jadi sebenarnya kita bisa menyimak, kita memperdalam, kita mencoba mengintisarikan ya. Mungkin penjelasan dari buku Dennis Green menyangkut tentang soal ajaran atau teologi, mungkin wah ini kayaknya ada yang kurang tepat atau mungkin masih rasanya kurang sesuai dengan aspirasi kita. Kita bisa coba mencari dari buku yang lain, begitu. Jadi proses pembuatannya seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, jadi mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan ya sebagai sedikit koreksi ya terhadap ini apa yang tadi telah dipaparkan supaya bisa lebih didalami lagi begitu ya. Ada pertanyaan dari ini Nathanael ya. Dan kemudian juga dari Meike Elizabeth ya. Meike yang mana ya Meike? Oh ya, apakah dari Nathanael dulu? Apakah ada mungkin yang ingin dikemukakan, disampaikan atau ada pertanyaan? Silakan Nathanael. Ketika membuat ini kira-kira mungkin apa yang dirasakan sebagai kesulitan misalnya ya begitu.
Dan kurang sudah, persiapan. ya, sudah jelas juga, Pak. Terima kasih. Iya, iya, baik. Silakan Maike atau Elizabeth, ada tanggapan, komentar? Aku lagi mikir, kamu aja dulu. Nggak ada. Aku juga sih nggak ada, Pak. Ya, Lagi mikir aku mau nyanyi. Nggak ada. Belum ada, Pak. belum ada ya, baik. Baik, saudara-saudara, saya berikan kesempatan dulu saja kepada saudara-saudara yang lain, mungkin ada komentar atau ada tanggapan, sebelum nanti kita masuk kepada kelompok yang ketiga ya. Kalau ada, saya berikan kesempatan, boleh Ada pertanyaan, mengajukan Pak. pertanyaan. Iya. Shalom, Pak. Ya, silakan. Ini dengan Efraim ya. Iya, Pak. Iya, silakan. Bagaimana Efraim? Saya ingin bertanya, nggak apa-apa ya, Pak ya? Bertanya. Iya, iya, silakan. Oke. Silakan. Tadi saya sekilas melihat tentang keluaran, dan keluaran ini dia berbicara hanya tentang Musa ya. Itu benar, betul ya. Nah, pertanyaan saya, bisakah kalian menjelaskan kembali ketika Musa mendapatkan hukum dan perintah Tuhan di Gunung Sinai, dan setelah menerima itu, apa yang terjadi oleh bangsa Israel dan Musa itu sendiri menurut bahasa kalian? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Ini tentang tanggapan ya berarti ya, tentang pendapat apa yang terjadi. Oke, saya akan menjelaskan dari sudut pandang Musa ya. Sebenarnya di Musa itu kasihan. Satu, dia jadi samsaknya Israel, dua, jadi samsaknya Tuhan anggapannya. Jadi dia berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan Israel langsung. Satu, dia udah dapat 10 perintah Allah, barusan dapat perintah dari Allah, barusan dapat persetujuan kayak Tuhan sudah memberikan perintah untuk bangsa Israel, tapi belum disampaikan, baru turun, itu bangsa Israel sudah melanggar. Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah, dan ya murka Tuhan di situ. Disebutkan di sini Allah pokoknya intinya Tuhan mau menghancurkan bangsa Israel waktu itu, tapi si Nabi Musa memohon kepada Tuhan supaya nggak dihancurkan. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan, diampuni sama Tuhan. Jadi menjadi Musa itu berat. Satu, dia sampai memohon kepada Tuhan untuk bangsanya sendiri. Dia baru keluar, dia udah maksudnya gimana ya? Dia sebagai nabi yang benar-benar ngelihat sendiri kuasanya Tuhan itu gimana, membawa bangsa yang bebalnya minta ampun. Jadi kejadian yang dapat perintah dari Allah itu langsung dilanggar oleh Israel, itu memilukan hatinya tuh. Tentu saja itu tanggapan saya. Ada pertanyaan? Ya, baik. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ya, masih ada dari Ya. Efraim. Terus bagaimana tanggapan teman-teman tentang apa yang diperintahkan oleh Tuhan ke Musa itu tentang kemah suci dan sebagainya itu? Ya, untuk kemah suci dan lain-lain itu bentuk Tuhan mau dwell di antara umat Israel. Jadi bentuk Tuhan itu mau bersekutu dengan umatnya. Makanya dia memberikan perintah untuk bangun kemah suci supaya mereka sadar akan presence-nya Tuhan. Kan waktu itu ditinggal sebentar sama Musa, mereka langsung porak-poranda, langsung bangun mezbah untuk Tuhan yang ilah yang lain. Jadi dengan membangun kemah suci itu Tuhan menunjukkan bahwa dia mau berada di antara umat Israel. Maksudnya mau jadi bagian dari situ. Jadi supaya umat Israel juga nggak lupa mereka punya Tuhan, itu istilahnya. Udah. Nah, ini mungkin sedikit saya komentari pertanyaan dari Efraim tadi menyangkut kemah suci ya. Memang ini menarik untuk juga disimak ya. Nah, jadi tentang soal kemah suci ini kan sebenarnya ketika kita membahas kitab Keluaran, kita juga perlu mendapat gambaran begitu ya. Dan itu misalnya dalam buku Dennis Green itu ada sedikit penjelasan. Jadi
Eh, ini saya bacakan saja ya, nanti saudara bisa lihat ya dalam bukunya. Di buku saya halaman 56, pokoknya tentang kitab Keluaran ya. Jadi ada topik tentang kemah suci. Jadi kemah suci itu didirikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci dari Allah untuk menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Ya. Nah, jadi ketika mereka masih mengembara, jadi kemah suci itu menjadi pusat ibadah dan kemah suci itu dianggap sebagai simbol daripada kehadiran Tuhan, ya. Nah, nanti ini sebagai catatan lebih jauh, ya. Ketika mereka sudah menetap di tanah Kanaan, maka mereka tidak lagi ya menggunakan kemah suci karena kemah suci itu kan digunakan selama mereka mengembara, jadi bisa dibongkar pasang begitu ya. Tapi setelah mereka menetap, nah mereka ya membangun apa? Membangun bait Allah. Nah, konsepnya sama juga bahwa bait Allah itu adalah sebagai simbol kehadiran Tuhan. Nah, karena ya eh, bait Allah itu ada di kota Yerusalem, karena itulah ya kota Yerusalem dianggap sebagai kota suci. Karena apa? Karena di sana ada bait Allah dan bait Allah itu adalah simbol daripada kehadiran Tuhan, ya. Nah, lebih lanjut ya di dalam buku Dennis Green itu dia mengatakan bahwa kemah suci itu menggarisbawahi bahwa, nah, ada 3 poin di sini. Pertama, agama orang Israel itu berpusat pada Allah yang telah memutuskan untuk mendiami umatnya. Nah, jadi ini baru nanti akan digenapi dalam perjanjian baru, ya, di mana Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa kamu adalah rumah Allah, ya. Jadi saudara-saudara, eh, ini satu hal yang menarik untuk kita pahami ya, bahwa kalau di dalam perjanjian lama itu Allah hadir ya ketika Israel mengembara dalam kemah suci, ya. Tapi setelah mereka menetap, Allah hadir dalam bait Allah. Menarik bahwa di dalam perjanjian baru ya Allah hadir tidak lagi dalam sebuah bangunan yang disebut dengan bait Allah, ya, atau gereja kalau sekarang. Tapi Allah itu hadir di mana? Dalam hati kita, orang-orang yang percaya, di mana ya Roh Kudus ya pada hari Pentakosta kita lihat dicurahkan, dan untuk pertama kalinya Roh Kudus itu berdiam di dalam hati orang percaya. Nah, karena Roh Kudus diam dalam hati orang percaya, karena itulah maka setiap orang percaya dan juga gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai rumah Allah atau rumah Roh Kudus. Nah, ini kalau kita lihat nanti rentetannya ke depan seperti itu ya. Nah, yang kedua yang dikemukakan oleh Dennis Green di sini, Allah harus disembah menurut kehendaknya sendiri. Nah, Allah harus disembah menurut kehendaknya sendiri. Apa maksudnya ini? Nah, di situ Dennis Green menyebutkan sebuah ayat ya. Bandingkan dengan Markus 7 ayat 6 sampai 13. Terus Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ya. Coba dibuka dulu ya oleh ini salah satu dari 3 orang yang menyampaikan presentasi ini. Markus 7 ayat 6 sampai 13 ya. Silakan dibacakan. Kemudian nanti buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, cepat dibacakan ya. Markus 7 ayat 6 sampai 13.
Ya, jadi apa kira-kira intinya Nathanael yang mau dikatakan oleh Yesus di sana? Ya, iya. Jadi itu tadi yang Dennis Green mau katakan, Allah harus disembah menurut kehendaknya sendiri. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ya dalam Markus 7 ayat 6 sampai 13 itu, jadi itu dikecam oleh Yesus karena eh, ibadah mereka itu ya artinya ya bukan ibadah yang benar, ya mereka hanya terpaku kepada adat istiadat, ya sehingga akhirnya kebenaran firman Allah malah dikesampingkan, ya. Jadi mereka hanya beribadah secara formalitas saja sebenarnya, ya. Begitu. Nah, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 mungkin perlu juga dibaca. Nah, jadi maksud saya begini ya, saudara-saudara, ketika kita membaca statement seperti ini dalam buku Dennis Green misalnya, kita perlu ini membaca ayatnya, ya. Kalau kita nggak baca ayatnya, kita blank, kita kabur, ya. Coba dibaca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, bagaimana bunyinya? Ya, iya. Apa yang dapat dikemukakan di sini kira-kira setelah membaca ayat itu, ya? Ini kan dalam konteks percakapan dengan orang perempuan Samaria, ya. Nah, mereka itu kan eh, selama ini kalau beribadah terpaku dengan tempat, ya. Mereka juga punya semacam tempat-tempat suci, ya. Tapi dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 itu menarik, ya. Allah itu roh. Jadi sebagai roh Allah tidak lagi terikat kepada tempat, ya. Nah, kan di dalam agama-agama yang lain kita melihat bagaimana kan seolah-olah ya sepertinya kalau kita mau beribadah kepada Allah, ya ketika kita berdoa kita harus ya mengarah kepada satu arah tertentu, begitu kan, ya. Nah, jadi sekarang kita melihat bahwa kita beribadah kepada Tuhan itu ya kita tidak lagi terpaku kepada tempat. Allah itu hadir di mana-mana. Ya, Allah itu roh, artinya dia hadir di mana-mana. Ya, nah, jadi kita menyembah Allah itu ya dengan roh dan kebenaran. Jadi bukan kita beribadah itu hanya sekedar formalitas belaka, begitu ya. Kira-kira intinya seperti itu, ya. Itu yang kedua tadi, ya. Nah, yang ketiga tentang kemah suci tadi, Dennis Green mengatakan Allah telah memilih dan menetapkan orang-orang tertentu, ya. Misalnya Harun dan keturunannya untuk menjadi pengantara supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dan penyucian dari dosa. Nah, sebagai imam besar, Harun melambangkan pelayanan Kristus, ya, dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Jadi ini yang kemarin baru saja saya ya dengan melalui pendekatan tipologis, ya, di mana konsep tentang imam, ya, imam besar dalam hal ini Harun, ya, seperti juga disebutkan dalam kitab Keluaran, itu kemudian dilihat sebagai sudah digenapi di dalam Kristus. Yesuslah imam besar yang sesungguhnya. Nah, jadi saudara-saudara, itu tadi ya tentang beberapa poin yang menyangkut soal ajaran atau beberapa topik yang penting di dalam kitab Keluaran. Ya, salah satunya adalah tentang
kemah suci tadi ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang perlu dimuat ya dalam membahas kitab Keluaran ya begitu. Silakan, ada pertanyaan lain lagi dari saudara-saudara, saya silakan. Bapak, itu saya mau nanya. Ya, silakan. Dari Gebi ya. Baik, Gebi. Oh, Adnan. Ya, ya. Mau. Apa yang membedakan kitab Keluaran dengan kitab Pentateuch yang lain? Ya, makasih. Ya, baik ya. Jadi saya coba tambahkan sedikit di sini untuk menjawab pertanyaan Gebi tadi ya. Jadi kalau saudara nanti ya, dan saya anjurkan saudara membuka buku dari David Baker, Mari Mengenal Perjanjian Lama. Nah itu cukup menolong kepada kita ya. Dalam halaman 25 ya, itu topiknya apa? Asal-usul dunia dan umat Allah. Nah itu kitab Kejadian. Jadi Kejadian ini mau menceritakan ya, mengetengahkan tentang bagaimana sih asal usul dunia dan umat Allah ya, begitu. Nah ini kan satu poin yang menarik ya, karena eh, di kalangan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, selalu mereka tuh punya mitos-mitos tentang penciptaan, tentang asal mula suku mereka misalnya. Nah, di dalam kitab Kejadian mau juga diketengahkan ya. Kitab Kejadian itu sebenarnya mau apa? Menceritakan tentang asal usul dunia dan umat Allah. Nah, itu ya, Gebi. Jadi bedanya dengan kitab Keluaran apa? Nah, dalam buku Dennis Green itu di halaman 33 misalnya, kalau tadi kan tentang asal usul manusia dan umat Allah, dalam kitab Keluaran dan juga kitab Imamat ya, itu topiknya adalah pembentukan umat Allah ya. Nah, jadi ini tentang pembentukan umat Allah ya, itu topik Keluaran dan Imamat sebenarnya. Kemudian eh, berikutnya kita lihat ya. Jadi eh, di dalam kitab Keluaran ya, itu ada penjelasan lebih terperinci ya. Israel keluar dari Mesir 1 sampai 18. Kemudian eh, pasal 19 sampai 40. Nah, itu tentang perjanjian di Sinai. Nah, kemudian apa bedanya dengan kitab Imamat? Nah, di situ halaman yang ke-37 dalam buku David Baker itu, nah itu topiknya kitab Imamat itu tentang kekudusan umat Allah. Nah, bagaimana umat Allah itu harus hidup kudus. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang diberikan di sana, yaitu dalam kitab Imamat, ya. Nah, kemudian coba kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kitab yang lain, ya, misalnya Bilangan dan Ulangan. Nah, di sini dalam buku David Baker itu ya, topik berikutnya yaitu menuju tanah perjanjian, yaitu Bilangan dan Ulangan. Nah, jadi
eh, pertanyaan GB tadi memang cukup menarik ya. Jadi apa perbedaannya? Nah, mudah-mudahan saudara sudah bisa melihat ya perbedaan-perbedaannya sehingga kita melihat bahwa sebenarnya kitab Taurat ini merupakan satu rangkaian daripada karya-karya Tuhan ya, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga inilah yang sebenarnya merupakan satu bukti nyata kesatuan kitab Taurat yang 5 tadi ya, begitu. Apakah Gaby mungkin bisa mendapatkan sedikit eh, kejelasan dari apa yang ditanyakannya tadi, Gaby? Iya, Pak. Iya, baik ya. Nah, apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Pendapat dari opini kalian masing-masing terhadap ayat Keluaran 4 ayat 12 karena Ini siapa ya yang Adnan, Pak. bertanya? Adnan. Oh, Adnan, ya. Ya. Karena menurut saya ayat ini sangatlah most important atau yang terpenting di mana titik awal mulanya Musa diurapi lidahnya dan dipakai Tuhan. Jadi menurut opini kalian gimana? Makna tersirat dari ayat ini. Ya, ayatnya apa itu? Keluaran 4 ayat bunyinya? 12. Keluaran 4 ayat 12. Iya. Dibacakan dulu ya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, langsung ya tanggapan saya. Pertama, sebelum ayat ini, pada ayat ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi satu Musa tidak percayakan kemampuannya sendiri, dan dia merasa apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya itu terlalu berat. Tapi tanggapan saya adalah yang ayat ke-12, Allah menyatakan bahwa kalau Allah menyuruh, satu hal yang saya pegang dalam cara saya hidup juga, where he calls he equips. Jadi kemana Tuhan panggil kita, kemana Tuhan bawa kita, Tuhan pasti menyertai kita, bukan dengan cuman keberadaannya, tapi juga dengan kuasa. Kita diberi kuasa, kita diberi perlengkapan untuk bisa menghadapi apa yang Tuhan akan serahkan ke kita. Karena apapun yang kita hadapi dunia itu nggak mungkin lebih dari kekuatan kita. Sekian. Iya, iya, sudah cukup baik ya penjelasan dari Nathanael barusan ya. Masih ada lagi yang lain? Shalom, selamat pagi Pak. Ya, silakan, silakan. Dengan siapa ya ini? Saya dengan Rizky Reza Ditya Pak. Oh, Rizky, ya, ya, baik, baik. Saya ingin menanyakan soal tentang tulah ke-10. Kenapa si anak sulung yang dibunuh, kenapa nggak anak bungsu aja? Udah. Oke. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Kenapa anak sulung dan bukan anak bungsu? Satu, anak sulung merupakan kebanggaan dari umat orang Mesir ya. Pertama, kan yang ditarget sebenarnya orang Raja Firaun ya. Raja Firaun. Terus kenapa anak sulung? Karena anak sulung adalah pewaris tahta dan orang yang paling dijaga oleh ayah ibunya lah istilahnya. Itu pertama. Kedua, kenapa yang mati anak sulung dan bagaimana yang mati cuma anak sulung? Oke. Ke-10 tulah itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Pada waktu itu ada intinya dari awal itu ada di sana ada gunung yang erupsi. Jadi waktu tulah ke-10 itu ceritanya adalah gunung ini udah erupsi dan mengalami abu. Sebelumnya ada gelap gulita. Gelap gulita itu adalah kejadian di mana abu itu menutupi langit dan terjadi gelap gulita. Abunya turun, otomatis gas beracun di bawah. Kenapa orang Israel suruh tutup ambang-ambang pintu dengan darah? Supaya pintunya itu nggak kemasukan abu. Satu. Kedua, makanannya harus tidak beragi dan
sudah disiapkan sebelumnya kan? Karena orang-orang yang makan makanan yang dari ladang, makanan yang paling baru itu kena racunnya tadi. Jadi ya pertama anak sulung itu tidur di bawah lantai 1, itu budaya Mesir. Tidur di lantai 1, lalu di dasar, lalu mereka makan bagian yang paling terbaik. Mereka makan hasil ladang pertama, hasil ladang yang paling baru, bukan dari penumpukan. Jadi mereka makan makanan paling baru yang sudah terkontaminasi. Itu kenapa, itu alasan penjelasan ilmiah kenapa anak pertama yang mati, anak sulung yang mati. Ya, sekian dari saya. Ya, saya juga ya baru pertama kali dengar ada pertanyaannya kenapa anak yang sulung bukan anak yang bungsu. Ya, saya kira saudara-saudara, saya kurang tahu ya apakah ini memang merupakan pertanyaan yang real, yang sesungguhnya pertanyaan, atau hanya merupakan keinginan tahu kita saja ya untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Saya kira jawabannya mungkin terbuka selebar-lebarnya ya. Tadi Rizky juga sudah menjawab, tapi ya enggak tahu ya sumbernya dari mana itu ya. Jadi bagi saya ya sementara ya kita terima saja dulu lah ya apa yang sudah tadi diperdengarkan ya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita bisa beralih kepada kelompok berikutnya ya. Masih ada? Oh ya, silakan. Shalom Pak. Iya, dengan siapa ini? Pertanyaan saya nggak terlalu ribet ya. Nama saya Parlindungan Simatupang. Oh iya, Parlindungan ya. Bagaimana Parlindungan? Pertanyaannya nggak terlalu ini sih. Pertanyaannya gini aja. Apa sih kitab Keluaran? Kita tahu ya, Keluaran ini membahas tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana tula-tula. Nah, pertanyaannya gini, apa yang bisa kita dapat dari kitab ini di masa sekarang? Atau lebih tepatnya seperti itulah. Iya. Jadi apa kira-kira relevansi ya kitab Keluaran itu sekarang gitu ya? Iya, untuk kita ya masa-masa sekarang lah, apa yang kita bisa dapat gitu, Pak. Iya, baik. Ya, menarik juga ini pertanyaannya. Oke, izinkan saya menjawab. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa belajar dari kitab Keluaran ya? Ya, saya jawab dulu ya. Oke. Jadi kitab Keluaran itu menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan orang Israel. Terus bagaimana Allah membela bangsa Israel dengan 10 tulah itu tadi. Terus ya, jadi kita bisa mempelajari dari situ bahwa kasih Tuhan itu membela umatnya yang percaya, yang nurut sama Tuhan, yang sama Allah. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil itu bagaimana Allah menyertai Israel, menyertai Musa, itu bisa diterapkan dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita punya keraguan, kita bisa lihat, oh karya Tuhan. Karena ini juga jadi pedoman buat bangsa Israel saat itu. Kisah Israel dikeluarkan dari Mesir. Jadi ya, mostly jadi pedoman. Terus saya bisa juga dapat, ini pribadi ya, saya dapat dari 10 tulah itu bagaimana Tuhan selalu punya maksud dari apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan. Contoh yang taruh darah anak domba. Mungkin di pikiran bangsa saat itu cuman sebagai simbol bahwa ini kedaulatan Tuhan. Tapi satu yang saya tahu pasti, Tuhan tuh gak suka sesuatu yang instan. Tuhan tuh suka proses. Dan Tuhan itu tidak berubah, dia tidak menentang perkataannya sendiri. Jadi apapun yang terjadi itu ada prosesnya. Kenapa Tuhan menyuruh taruh darah domba di ambang pintu ya? Mungkin proses itu yang membuat si abu ini atau yang istilahnya malaikat pembawa kematian ini, racun kan juga diibaratkan pembawa kematian ya. Itu nggak masuk dalam ambang-ambang di dalam rumah bangsa Israel. Itu juga suatu proses yang, dan banyak sekali proses-proses dalam kitab Keluaran yang mungkin saat itu nggak dipahami oleh umat manusia, tapi Tuhan memiliki maksud, memiliki arti tertentu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak, terima kasih. Satu lagi ya. Ya, tapi pertanyaan ini, ya Pak. Ya, itu mungkin saya coba menambahkan sedikit ya. Oke, pertanyaan Pak. Dari apa tadi? Parlin ya. Iya Pak. Jadi apa relevansi kitab Ulangan? Ini menarik sekali saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru,
atau kaitkan dengan konteks perjanjian baru, sebenarnya ya eh, mungkin nanti coba dicari ayatnya di mana dalam perjanjian baru, tapi secara tipologis juga ya kita melihat bagaimana karya Tuhan membebaskan umatnya dari Mesir, bukankah itu juga dapat dibandingkan dan disandingkan ya dengan bagaimana Tuhan Allah di dalam Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, kan itu relevansinya bisa ke sana. Dan kemudian ya saudara-saudara juga mungkin dapat saya informasikan juga bahwa ternyata pernah muncul satu teologi yang disebut dengan teologi pembebasan. Nah, mereka terinspirasi juga dari peristiwa pembebasan dari Mesir ya. Walaupun teologi pembebasan itu ya ada juga yang sedikit ekstrim, yaitu bagaimana gereja katanya juga harus berjuang membebaskan rakyat yang tertindas ya, yang dijajah ya. Nah, jadi akhirnya agak sedikit berbau sekuler, berbau duniawi begitu ya. Tapi eh, kalau juga apa ya terkait dengan pertanyaan dari Parlin tadi, apa relevansinya? Saya kira topik tentang pembebasan itu kan tetap aktual, ya relevan, ya. Jadi kita pun sebagai manusia, ya kita juga tiap saat, ya kita merasakan bahwa kita membutuhkan ya karya-karya pembebasan dari Tuhan, ya. Jadi eh, sebenarnya di dalam perjanjian lama sendiri ya peristiwa keluaran itu atau Exodus ya itu relevan sebenarnya ya. Jadi kitab Yesaya itu bagian yang kedua itu mengatakan bahwa eh, ketika Israel itu mereka ya ditawan ke Babel kan ya. Kita telah melihat ya sejarah Israel. Mereka dibuang ke Babel ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Ya, nah ini menarik. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang keluaran yang baru, Exodus yang baru. Exodus yang lama apa? Tuhan membebaskan Israel ya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Antara Mesir dengan Kanaan ada laut, laut Kolsom tadi. Nah, Tuhan membuka jalan, yang membuat jalan di laut. Ya, ini kalau mungkin sekarang kita ingat ya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tol laut. Ya, nah Tuhan juga membuat tol laut ya, sehingga mereka bisa menyeberangi laut Kolsom. Nah, di dalam Yesaya kondisinya kan berubah, situasinya berubah. Bangsa Israel mereka ada dalam tanah pembuangan di mana? Di Babel. Tapi Tuhan berjanji akan melepaskan mereka dari Babel. Nah, antara Babel dengan Palestina ada laut enggak? Kalau saudara lihat di peta, ada laut enggak? Kan tidak ada. Yang ada padang gurun, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh saya, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, ya. Jadi ini mengacu kepada peristiwa Exodus yang baru. Jadi di sini kita melihat ya Parin bahwa peristiwa Exodus itu ternyata ya merupakan satu topik yang selalu tetap relevan aktual. Jadi ketika di Babel mereka juga membutuhkan ya eh, kelepasan, pembebasan. Makanya Yesaya berbicara memberikan satu harapan bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada Exodus yang baru, keluaran yang baru. Keluaran yang lama yaitu Israel dibebaskan dari Mesir melewati Laut Kolsom. Exodus yang baru yang dinantikan oleh umat, yang dijanjikan ya oleh Nabi Yesaya, yaitu umat akan dibebaskan dari Babel, ya, dan eh, mereka akan melewati padang gurun kembali ke tanah air mereka di Palestina. Nah, jadi
itu relevansinya ya, ternyata peristiwa Exodus ini merupakan satu tema yang tetap aktual dan relevan ya di sepanjang sejarah ini. Juga bagi orang beriman ya. Dalam skala kecil ya, ketika kita masih kontrak rumah, rasanya kita ini ya dapat uang untuk bayar kontrak begitu ya. Tapi ketika kita punya rumah sendiri, wah, kita merasakan satu kebebasan ya. Jadi sebenarnya ketika kita sakit, kita juga terbelenggu oleh penyakit. Nah, kita berdoa, kita memohon kesembuhan. Nah, kita sembuh. Kita juga merasakan ini satu karya pembebasan Tuhan kita dari belenggu penyakit. Jadi relevan sekali ya sebenarnya tentang eh, kitab Keluaran ini ya. Mungkin itu untuk sedikit tambahan buat apa Parlin tadi ya, begitu. Silakan, masih ada? Oke Pak, Shalom Pak, maaf satu lagi Pak, biar jangan gantung. Iya. Terima kasih. Ini Parlin ya, Iya, Pak. masih Parlin juga ya. Ya. Sebelumnya terima kasih buat penjelasannya yang luar biasa ya. Jadi intinya tentang pembebasan mereka dari tanah Mesir. Oke, pertanyaan ini yang saya tujukan bukan ke Nathan lagi ya, tapi aku minta antara Elizabeth atau Meike yang jawab. Karena dari tadi kalian dua diam, jadi aku pengen kalian dua aktif. Pertanyaannya adalah apa tadi ya? Oh gini Pak, aku sempat baca jarak antara Mesir dengan tanah Kanan itu diperkirakan sekitar 800 km ya, dan itu bisa ditempuh sebenarnya sekitar 25 hari. Tapi kenapa bisa bangsa Israel diputar-putar terus? Ya ini menarik nih sebenarnya kalau kita bahas bareng-bareng. Nah, kenapa harus mutar-mutar terus sampai 40 tahun? Nah, boleh ya, itu penjelasan itu aja Pak. Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang menarik ya. Silakan. Mau dicoba dijawab, baik. Dari Parlin, mengapa mereka tidak sampai ke tanah Kanaan? Pada intinya itu kan lama kan perjalanan mereka. Itu salah satunya mereka karena terlalu mengeraskan hati mereka, karena tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, dan mereka mau menghabiskan keturunan mereka begitu. Bisa diterima? Bukan keturunan. Iya. Baik. Ada masih dari kelompok masih ada yang mau menambahkan? Ada tambahan. Jadi Iya. kenapa tuh apa sih namanya? Tuhan muter-muterin mereka di perjalanan? Karena umat mereka yang sudah pernah menginjak tanah Mesir pengen Tuhan abisin. Jadi yang menginjak tanah Kanaan itu hanya keturunan-keturunan baru dari bangsa Israel. Iya. Oke, saya menambahkan karena sudah dijawab, saya menambahkan ya. Oke. Iya. Tanah Mesir ke Kanaan memang dekat. Kayak kalau naik motor sekarang cuman berapa belas menit, berapa puluh menit. Ya. Ya, berapa hari lah. 4 hari. Loh, berapa ratus menit kan bisa 100 menit. Oke. Ada nggak ayatnya yang bisa menjawab pertanyaan itu, Nathanael? Pertanyaan, wah ayat. Ya, kenapa mereka itu sampai 40 tahun gitu ya? Sebentar. Ada ayatnya sebenarnya ya. Coba Nathanael buka Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayat 3 ya. Ulangan 8 ayat berapa? 2 sampai 3. Firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oke.
Apa yang dapat disimpulkan dari ayat itu? Oke, ini juga menjawab yang tadi yang belajar dari kitab keluaran ini adalah satu, Tuhan biarkan Israel habis selama 40 tahun di situ karena satu tadi yang disebutkan oleh Mika, mereka mengeraskan hatinya. Terus mereka tidak, karena mereka udah menikmati apa ya, zona nyamannya di Mesir, jadi mereka bebal waktu di mereka pikirannya mereka itu tidak bisa diubah oleh oleh Tuhan. Makanya dihabiskan selama 40 tahun. Kemudian ya ini yang merendahkan hatimu dan mencoba engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Karena orang-orang Israel itu kita tahu sendiri bebalnya minta ampun, dan kalau dimasukkan ke tanah Kanaan saat itu nggak akan menjadi berkat tapi akan menjadi kutuk buat mereka. Intinya mereka nggak siap selama 40 tahun, dan itu jadi pelajaran buat kehidupan kita sekarang. Tuhan punya rencana, tapi kalau kita nggak ikut apa yang Tuhan kehendaki, nggak ikut apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, ya sampai kapanpun kita nggak sampai ke sana. Mau sampai 40 tahun, mau sampai kita mati pun, sampai akhir hidup kita, kalau kita seperti bangsa Israel tegar tengkuk, nggak percaya sama Tuhan, kita nggak akan sampai ke tujuan kita, nggak akan sampai ke mana Tuhan mengarahkan kita. Nah, coba harus dilihat dari teksnya ya. Di bagian akhir dari ayat yang kedua itu ada statement yang penting di situ. Ya. Tetapi Jadi, manusia hidup. Apa yang dikatakan di sana? Ya. Apa yang dikatakan di sana? Ya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kita lihat ya, pada akhirnya Tuhan itu mau mengajarkan satu hal yang penting kepada bangsa Israel ya, selama 40 tahun. Ada pelajaran yang mau disampaikan. Apa itu? Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayat ini kan yang dikutip oleh Yesus ketika dia dicobai oleh si iblis. Nah, jadi saudara-saudara, jadi betul tadi ya, memang karena mereka itu seringkali durhaka kepada Tuhan, tidak taat. Jadi disinilah Tuhan sebenarnya juga mau mendidik, mengajar umat ya. Mereka harus mengembara 40 tahun. Apa yang mau diajarkan Tuhan? Ya, satu pelajaran saja. Apa itu? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Tuhan. Nah, ini menarik ya. Saudara-saudara, ibaratnya ini kalau ikut studi teologi ya, satu mata kuliah diajarkan berapa lama? 40 tahun. Sanggup nggak saudara ya kuliah di STTBI ya, pengantar PL ya, diajarkan 40 tahun? Ada yang mau enggak? Ya, pasti enggak ada yang sanggup ya, dan sekolah juga mungkin bisa tutup ya. Tapi ini pelajaran penting. Ya, kenapa harus 40 tahun? Nah, jadi kita melihat di sini ada satu pemaknaan yang disampaikan oleh kitab Ulangan ya, yaitu Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Tuhan. Ya. Nah, jadi ini untuk mungkin menjawab tadi pertanyaan daripada Parlin ya. Walaupun jawabannya itu ada dalam kitab Ulangan. Ya. Tapi di sana menjelaskan kenapa sampai mereka 40 tahun. Jadi tadi kan dikatakan, disinggung juga untuk mereka tuh belajar rendah hati ya, tapi juga untuk mereka belajar bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti tapi dari firman Tuhan ya. Itu ya yang dapat saya sedikit tambahkan. Nah, saudara-saudara, barangkali ya kita mungkin harus akhiri dulu sampai di sini ya untuk kelompok ini. Nah, kita break dulu saja 10 menit sampai jam 9. Nanti kita masuk, kita akan beralih kepada kelompok yang ketiga ya, tentang kitab Imamat ya. Mudah-mudahan kita bisa rampungkan ya. Nanti dibatasi saja ya penyampaiannya, kan masih ada 3 kitab lagi ya.
supaya nanti dalam 1 jam itu bisa tercover ketiga-tiganya ya. Baik, kita stop sampai di sini saja ya. Eh, Semoga ya nanti apa yang tadi telah dikemukakan bisa menjadi catatan tambahan juga buat kelompok ini ya. Boleh ya dilakukan revisi dari apa yang sudah dikemukakan. Kalau memang tadi kan belum siap katanya ya. Jadi boleh direvisi kembali apa yang bisa direvisi ya, karena mungkin tadi karena belum persiapan matang ya, boleh disempurnakan lagi ya. Nah baik, kita break dulu ya saudara-saudara, nanti jam 10 kita masuk ya. Kita break 10 menit saja ya. Silakan saudara-saudara boleh beristirahat sejenak dulu ya. Nanti kita bertemu jam 10. Ya, baik, eh, kelompok juga boleh ya untuk Oke, sekian dari presentasi break kami. Terima ya. kasih. Iya, baik.